Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valeskiana Devi dengan nomor induk mahasiswa 210411000041. Saya dari kelas 4B. Pada video penugasan UTS yang mendapatkan tugas untuk melakukan uji T secara berpasangan dan juga secara independen, langsung saja pada tutorial uji T secara berpasangan ya teman-teman. Di sini disajikan data hasil belajar siswa sebelum dan sudah pelatihan. Datanya disajikan dalam bentuk data post-test dan juga pretest. Kemudian, asumsi datanya, data harus berdistribusi normal. Kemudian, syarat-syaratnya, parameter yang diuji adalah rata-rata. H0, tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. H1, ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Karena H0-nya tidak ada perbedaan dan H1-nya ada perbedaan, maka di sini kita melakukan uji T secara dua arah atau two-tail. Kemudian taraf signifikannya kalau soal nomor 1, alfanya sama dengan 0,05. Kemudian kita hasil dari uji T nanti bisa kita tentukan dengan membandingkan T-tabel dan juga T-hitung. T-hitung itu kalau di Excel disebut dengan T-state. Langsung saja kita hitung uji statistiknya. Pertama kita klik data, kemudian kita klik data analisis, kemudian kita klik uji T t-test pirate to sample for mean atau rata-rata, kita klik OK. Kemudian kita masukkan variabel satunya, data post-test. Jangan lupa kalau input datanya dari post-test, kita centang labelnya. Kalau inputnya dari angkanya, kita tidak perlu mencentang labelnya. Biar lebih mudah, kita input dari post-testnya dulu di variabel 1. Kita input datanya. Kemudian untuk variabel 2, kita masukkan data pretestnya. Kemudian untuk alfanya sudah 0,05, sudah benar. Untuk output range-nya kita cari tepatnya di sini, kemudian kita klik OK. Jangan lupa ditandai biar mudah. Kemudian di sini sudah muncul hasilnya untuk rata-ratanya dari masing-masing data, variansinya. Kemudian di sini t-state-nya kita kasih tanda T hitung. Terus di sini ketika total ini T tabel. Jangan lupa ditandai juga untuk mempermudahkan kita membandingkan antara T hitung dan juga T tabel. P-value-nya yang total kita kasih warna yang berbeda. Terlalu cerah. Oke, sekarang kita bandingkan dari T-tabelnya dan T-hitung dulu ya. Di sini jika T-hitung terletak di antara min T-tabel dan juga T-tabelnya, min T-tabel itu kita tinggal menambahkan min. Di sini kan min 4 itu tidak terletak di antara min T-tabel dan juga T-tabel. Jadi min 4 ini tidak terletak di antara 2 dan juga min 2, jadi tidak memenuhi. Kemudian kita lanjut ke syarat yang kedua, jika T-hitung lebih besar dari T-tabel atau T-hitung lebih kecil dari min T-tabel. Di sini T-hitungnya min 4 itu lebih kecil dari min T-tabel, lebih kecil dari min 2. Jadi di sini kita masukkan T-hitung lebih kecil dari min T-tabel, maka H0 ditolak. Atau H1 diterima jika
Kemudian kita juga bisa membandingkan antara p-value dan juga alpha. Di sini p-value-nya 0,0001, jadi jauh lebih kecil dari 0,05. Jadi di sini P lebih kecil dari alpha, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk uji T berpasangan di sini kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan. Kita copy kesimpulannya. Dan di sini kita hapus. Jadi kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan, karena di sini jika dilihat dari T hitung dan T tabelnya, maka H0 ditolak. H0 ditolak berarti yang satunya diterima. Baik, selanjutnya kita lakukan uji T secara independen ya teman-teman. Di sini disajikan data istilah IPA yang dihafal oleh masing-masing siswa pada kelas kontrol dan eksperimen dengan musik klasik. Disajikan data kontrol dan juga data eksperimen. Kemudian asumsi data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, H0 tidak ada perbedaan, H1 ada perbedaan. Jadi di sini uji T independen secara dua arah atau two tail. Taraf kepercayaannya adalah 95%, disajikan dalam soal, artinya taraf signifikannya atau alfa sama dengan 0,05. Untuk melakukan uji T independen, dilakukan uji homogenitas terlebih dahulu untuk menentukan data tersebut mungkin atau tidak. Kemudian untuk melakukan uji homogenitas, kita harus menentukan variasi terbesar dan juga variasi terkecil yang dijadikan sebagai pemilihan dan penyebut. Langsung saja kita lakukan uji homogenitas. Di sini kita tentukan variasi terbesarnya dengan klik sama dengan var s enter, sudah muncul, sama dengan var s dan datanya tutup kurung, kita klik enter. Jadi di sini sebagai variabel pembilang atau variabel 1 itu yang eksperimen, variabel penyebutnya atau variabel 2 itu yang kontrol. Langsung saja kita lakukan uji homogenitas, yaitu dengan klik data analisis, kita klik uji F, kita klik. Kemudian untuk variabel satunya yang pembilang itu yang eksperimen, yang rata-ratanya besar tadi. Kemudian F kontrolnya itu variabel 2, label dari centang, output range kita di sini, kemudian klik OK. Di sini kita bisa menentukan hasilnya jika F lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. F di sini 2 lebih kecil dari 2,5, maka H0 diterima. Jika F lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Bisa juga dengan membandingkan antara p-value dan juga alpha.
Jika P lebih kecil dari alfa, di sini P-nya 0,10. Di sini P 0,10 lebih besar dari alfa. Jika P lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jika P lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya adalah data tersebut homogene. Baik, kita sudah mengetahui bahwa data tersebut adalah homogen. Untuk selanjutnya kita lakukan uji T. Kita lakukan uji T dengan klik data analisis. Kita klik t-test to sample summing equal varian, klik OK. Variabel satunya tadi yang eksperimen bersama. Kemudian variabel 2 itu yang kontrol. Kemudian label sudut centang, output ringnya di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini jika min tabel lebih kecil dari T hitung lebih kecil dari T tabel, maka jika min tabel lebih kecil dari T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Di sini artinya T hitung atau T state-nya itu terletak di antara min T tabel dan juga T tabel. Sini kan 1, itu kan terletak di antara 2 dan min 2. Jadi masuk yang pertama ini, maka H0 diterima. Jika min T tabel dari T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima atau H1-nya ditolak. Jadi masuk yang pertama. Kemudian kita juga bisa membandingkan dengan p-value-nya. Di sini 0,08 itu tentunya lebih besar dari alfa di sini. Jadi jika P lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Ya, teman-teman. Jadi di sini kesimpulannya, karena H0 diterima, maka tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan eksperimen. Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan eksperimen. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah dilakukan pengujian menggunakan musik klasik. Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah dilakukan pengujian menggunakan musik klasik. Kita copy dan masukkan di sini.
Paste.